Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan nama B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. B.J. Habibie menikah dengan Ainun pada tanggal 12 Mei tahun 1962. Mereka dikaruniai 2 anak yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. B.J. Habibie adalah sosok yang banyak menginspirasi orang dengan berbagai pencapaian dan perannya yang besar bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah sosok akademisi yang ramah, tangguh, kompeten, dan loyal terhadap bangsa Indonesia. Bapak yang dikenal dengan Bapak Teknologi ini memiliki ide-ide yang cemerlang yang selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Sebagai salah satu tokoh yang dijadikan panutan dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam bidang orientasi pelayanan, Pak Habibie layak dijadikan sebagai role model yang memiliki aspek-aspek tersebut. Di antaranya adalah sikap ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, serta senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan tiada henti untuk kemajuan bangsa dan negara. Akuntabel dalam melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien serta tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Sosok panutan Baharudin Yusuf Habibie. Pak Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia melaksanakan tugasnya dengan jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi. Beliau sosok yang bertanggung jawab serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Cuplikan video sosok panutan Pak B.J. Habibie. Dia merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah ini. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kelemahan dalam penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut, saya dengan hati yang tulus memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Kita tetap yakin bahwa yang salah itu tetap salah, dan pada suatu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu insya Allah akan terungkap. Presiden B.J. Habibie mengemban tugasnya sebagai presiden selama 518 hari, di mana dalam kepemimpinannya Indonesia berhasil menggelar pemilihan umum dengan jujur, adil untuk pertama kalinya pada 7 Juni 1999. Bukan hanya itu, Presiden B.J. Habibie juga berhasil membawa Indonesia ke arah yang lebih stabil, berdemokrasi, dan mereformasi Indonesia. B.J. Habibie, sosok yang pintar, pemimpin yang penuh semangat. Kompeten. Nilai kompeten adalah salah satu sikap ataupun perilaku yang ingin terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Adapun kata kunci dari nilai kompeten ini sendiri ialah kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Salah satu nilai kompeten yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie ialah beliau pernah membuat pesawat N250 yang merupakan pesawat penumpang sipil rancangan asli PTN yang kini berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini menggunakan kode N yang tidak lain berarti Nusantara, memperlihatkan desain, produksi, dan segalanya dikerjakan di Indonesia. Pesawat ini merupakan ide dari B.J. Habibie. Pesawat N250 diluncurkan pada tahun 1995 dan menjadi bintang pameran pada saat Indonesia Air Show tahun 1996 di Cengkareng. Bapak B.J. Habibie merupakan tokoh yang dikenal karena inovasi dan kecerdasannya di dunia teknologi, terutama dalam inovasi di bidang penerbangan.
harmonis, yaitu sikap kepedulian, menghargai perbedaan, tolong-menolong guna membangun lingkungan kerja yang kondusif. Salah satu tokoh panutan yang bisa kita ambil hikmahnya dari mantan presiden kita Bapak Habibie dalam mewujudkan keharmonisan bagi bangsa dan negara. Beliau sering mengingatkan agar selalu menjaga toleransi antar umat beragama. Bahkan beliau mengatakan masyarakat muslim di Indonesia adalah muslim yang toleran, dan beliau meyakini bahwa Indonesia mempunyai kekuatan dalam menjaga kerukunan asas Bhinneka Tunggal Ika, tidak saling mengganggu beribadah satu sama yang lainnya. Hal ini beliau tunjukkan guna membangun lingkungan kebangsaan dan kenegaraan yang kondusif, yaitu saling toleransi, menjaga persatuan negeri ini. Nilai loyal bermakna setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, tentu saja negara. Nilai loyal yang bisa menjadi panutan dari Bapak Habibie di saat dimana pasca kejadian reformasi pada tahun 1998, di mana bangsa ini dalam kondisi terpuruk, beliau mengerahkan segenap jiwa dan raganya untuk memulihkan bangsa ini agar Indonesia kembali bangkit dan mendapat kepercayaan internasional. Tentu saja ini dalam rangka menjaga nama baik bangsa ini di mata internasional, sehingga beliau dilantik menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Salah satu kisah inspiratif dari Pak Habibie terkait sikap loyal adalah ketika beliau bekerja di Jerman, kemudian datang panggilan negara untuk melaksanakan tugas, maka dengan sigap siaga beliau pulang ke tanah air dan melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini menjadi bukti dan contoh kepada kita bagaimana sikap loyal kepada bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama di atas segala-galanya. Enam, adaptif. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Bapak Habibie selalu cepat menyesuaikan diri untuk perubahan yang lebih maju dalam membangun bangsa Indonesia. Video sosok Pak Habibie. 1978, Habibie ditunjuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Berbekal ilmu dan kecintaannya pada teknologi, Habibie pun menggagas jumlah industri strategis di tanah air seperti PT IPTN, Pindad, dan PT PAL. Ia mengabdikan ilmunya di Kolaboratif. Kolaboratif memiliki pengertian membangun kerjasama yang sinergi, merupakan salah satu komponen dari berakhlak yang harus dimiliki oleh ASN. Nilai kolaboratif yang saya dapati dari Bapak B.J. Habibie sebagai tokoh panutan yaitu beliau bersinergi dengan berbagai pihak untuk meluncurkan pesawat pertama karya anak bangsa yakni N250. Saat masa kepemimpinannya, Bapak B.J. Habibie meluncurkan berbagai kebijakan. 1. Sistem multipartai. 2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN. 3. Bebas berpendapat di muka umum dan berorganisasi. Dan 4. Pers yang independen. Saat era reformasi, Bapak B.J. Habibie melakukan banyak perubahan. Demikianlah kolaboratif yang saya dapati dari Bapak B.J. Habibie.